Ya, selamat malam. Terima kasih sudah melihat video saya ini. Di sini saya mencoba belajar Arduino ya. Kita sama-sama belajar Arduino karena saya melihat Arduino cukup populer sekarang di Indonesia. Banyak yang menggunakannya. Kemudian juga banyak yang menjual. Kalau dulu sekitar tahun 4 tahun lalu ya, 4-5 tahun lalu 2016 itu Arduino agak sulit didapat, tapi sekarang udah banyak yang jual dan harganya cukup terjangkau menurut saya ya. Nah, dari beberapa video yang ada di YouTube atau di website, kebanyakan sih sudah menjelaskan apa itu Arduino, terus kegunaannya apa. Nah, kali ini saya coba menjelaskannya secara mudah. Mudah-mudahan sih kita bisa sama-sama belajar. Oke. Nah, kita masuk ke websitenya Arduino ya, www.arduino.cc. Di situ ada bagian apa itu Arduino. Kita lihat aja. Ini dia Arduino. Kalau kita lihat nih, Arduino adalah open source electronic platform based on easy to use hardware and software. Jadi dia platform open source ya untuk elektronik, dimana mudah digunakan, terbentuk dari hardware dan softwarenya ya. Jadi platform itu wadah ya, semacam wadah, bisa diartikan wadah lah. Di situ ada hardwarenya yaitu Arduino board ini, kemudian softwarenya Arduino IDE, Arduino software ya. Arduino sendiri adalah terbentuk dari microcontroller ya. Hardware itu microcontroller yang bisa diprogram secara mudah menggunakan Arduino software ini, karena Arduino software ini sudah IDE. IDE itu Integrated Development Environment, jadi lingkungan pengembangan yang terintegrasi. Maksudnya di situ di dalam software Arduino itu kita sudah bisa membuat program, jadi ada editornya, kemudian bisa dikompil, ada compilernya, dan bisa di debug. Kita bisa melacak error atau ada masalah di dalam program tersebut. Jadi sudah integrasi sekali, udah bagus sekali ya, dan mudah karena sintaknya menggunakan sintak C atau C++. Ya, jadi pemrogramannya sudah menggunakan sintak C atau C++. Kalau di zaman dulu microcontroller itu diprogram menggunakan bahasa assembler atau bahasa mesin ya, salah satunya 8088 itu. Dan bahasa mesin tidak mudah ya, karena tidak ada IDE waktu itu, dan sintaknya juga masih sintak assembler, itu sulit sekali ya. Mungkin ada beberapa orang yang mahir menggunakan sintak assembler itu. Kalau saya sendiri tidak bisa. Oke. Nah, hardwarenya Arduino ini tadi kan terdiri dari hardware dan software ya. Satu platform yang terdiri dari hardware dan software. Hardwarenya berbentuk board ya. Board Arduino dengan microcontrollernya ATmega 823. Jadi ada microcontroller di situ. Yang terkenal Arduino Uno ya. Di Indonesia yang terkenal Arduino Uno. Kemudian ada Arduino Nano. Sebenarnya boardnya Arduino ini banyak sekali ya. Ini ada Arduino Leonardo, Arduino Micro, Arduino Nano Every. Itu banyak sekali yang beredar di dunia ini. Di Indonesia juga ada buat Arduino, boardnya Arduino. Tapi saya belum pernah lihat ya di pasar marketplace, itu belum ada.
Nah, ini macam-macam bot Arduino. Dari sekian banyak bot ini ya yang paling terkenal di Indonesia ya Arduino Uno dan Arduino Nano. Ini banyak di marketplace. Oke, nah untuk softwarenya, jadi untuk pengembangan softwarenya atau penulisan programnya menggunakan Arduino IDE 1.8.15. Ini sudah yang terakhir. Ini open source ya, jadi kita bisa download, bisa kita gunakan, tidak ada license. Tapi hasil modifikasi kita atau penulisan program kita juga nanti sifatnya open source. Jadi dia harus begitu, GNU. Apa yang kita ketikkan dia harus bersifat open source juga. Ya kecuali kita tidak mau rilis ya, kita tidak mau tampilkan, itu beda. Tapi kalau kita mau jual, itu sifatnya harus open source juga. Nah ini untuk penulisan, kita bisa penulisan programnya ya, kita bisa download ini 1.8. Oh ini ada 2.0 ya, 2.0 ini beta masih. Pakai 1.8.15 ini kita download, kita install. Ini ada untuk Windows 7 ya. Oh dia terakhir untuk Windows 7, Windows di bawah 7 berarti tidak bisa. Windows XP apa tidak bisa. Ini untuk Windows, kemudian untuk Windows 8 sama 10. Untuk Linux 3264, ARM32, ARM64. Dan untuk Mac OS ada juga untuk Android ya. Tapi saya tidak bahas yang untuk Android karena bagi saya menulis program menggunakan handphone itu ya cukup susah. Tidak simple lah. Dimana-mana sih menurut saya kita menulis itu ya lebih gampang menggunakan keyboard biasa. Oke. Nah kemudian di bagian dokumentasi ini ada language reference-nya ya. Tadi ada getting started-nya. Ini cara memulainya pertama. Jadi getting started-nya, produk-produk Arduino-nya ya. Kemudian ada reference-nya. Ini reference language-nya ya. Jadi bahasa yang apa namanya, nama-nama fungsi, nama-nama variabel ya. Ini yang sudah terdeklar. Fungsinya seperti ini, ada fungsi absolute ya, constant, delay, kemudian ada random, itu fungsi semua, bit clear dan lain-lain, interrupt, serial. Kemudian ada variabelnya high and low, input output, ini sering dipakai nanti, let bit in. Ini data tipenya, array, boolean, byte, char, double, float, integer, long, dan banyak sekali, unsigned char. Kemudian ada konversi, ini mengubah ya. Kemudian ada ini fungsi pengubah, variabel konstan, scope. Utility ada procmem ini untuk menaruh sketnya di memori Arduino sendiri. Kemudian ada loop setup, ini sketnya, ini standar sket di Arduino, pemrograman Arduino ya, Arduino code ya. Comparison operator atau perbandingan. Kemudian control structure ini if then ya, ini if, do while, ini looping, for juga looping, go to ini menuju ke sesuatu prosedur atau apa ya, go to, return kembali ya, switch case ini pilihan, kemudian while ini looping juga. Kemudian ada boolean operator, ini juga sering dipakai nanti. Kemudian ada pointer reference ya, pointer access operator, ini ada reference-nya sama di reference.
Syntax, Virtual Syntax ini ada define, definition, include ini untuk header atau library, ini semicolon penutup, single line comment ini untuk comment, block comment untuk menulis comment, semicolon penutup, libres ini untuk begin end ya. Kalau di dalam pemrograman Pascal itu begin end atau basic. Kemudian bitwise ini untuk bitwise operator ya, untuk and, or ini geser kiri, geser kanan, ini XOR, or, not ini operasi logika. Kemudian arithmetic, sisa, remainder, multiplication, pengalian, penambahan, pengurangan, pembagian, assignment, jadi penunjukan ya, penunjukan atau sama dengan. Kemudian kompon ini kompon operator yang gabungan ya, ini kayak misalkan ini n ya, A n B sama dengan dimasukkan di dalam B misalkan, atau ini increment I plus plus itu sama dengan I plus 1. Jadi I plus plus itu identik dengan I sama dengan I plus 1. Jadi increment. Ada decrement, pengurangannya, compound subtract, pengurangannya, compound subtraction, pengurangannya, pembagiannya. Nah itu variabel structure function dari bahasa pemrograman di Arduino ini. File yang dibentuk nanti adalah .ino ya, .ino. Kemudian ada contoh ini, built-in example. Nah ini banyak contoh-contoh yang ada. Ini bisa kita pakai semua. Kalau kita install nanti IDE-nya muncul semua ini ya, muncul semua. Ini ada basic, digital. Nah nanti kita bisa lihat lah. Untuk sementara ya kita lihat di websitenya Arduino ini ya. Ini ada keterangannya, cara merakitnya ya. Nanti kita bisa coba satu persatu. Oke. Kemudian ini library example, cara pembuat library. Ini library yang ada ya. Kita bisa download, kita bisa pakai. Ya kebanyakan dalam project-project yang ada itu sudah menggunakan library yang ada di sini. Jadi misalkan project huruf berjalan, dia menggunakan LED matrix, nah, mereka menggunakan library yang ada di sini. Termasuk juga untuk pemrograman web ya. Pemrograman web ini menggunakan library di sini. Nah ini contohnya Liquid Crystal Library ya. Ini untuk LCD. Ini robot control. Ini SD untuk SD card ya, untuk SD card, memori. Ini untuk servo library, untuk servo motor penggerak. Ini software serial, ini juga sering dipakai nanti. SPI juga dipakai nanti banyak, karena modul-modulnya ada yang SPI dan seterusnya ya. Ini Explora untuk ini ya, cat racing game. Ini Explore TFT, ini TFT nya. Ini banyak font juga, font teks berjalan. Wi-Fi library, Wi-Fi Nina dan lain-lain ya. Oke, itu library-nya. Bagaimana penggunaannya nanti kita bisa mulai dengan mencontoh example yang ada di sini. Ini hacking, ini udah ini literatur yang bisa dibaca. Oke. Nah, kemudian Arduino sendiri bisa digunakan untuk apa? Ya, Arduino sendiri pertama, kalau saya lihat di websitenya Aldi Rasor ini ya, saya lihat di sini aja. Arduino bisa digunakan sebagai alat monitor dan pengatur suhu. Ya itu bisa. Pengatur suhu
Suhu ruangan ini bisa diaplikasikan langsung misalkan ke peternakan ya, kandang ayam. Itu bisa. Jadi nanti misalkan satu kandang ayam itu terlalu panas, Arduino akan menyalakan kipas anginnya atau blowernya, itu bisa. Kemudian pengontrol peralatan elektronik di rumah ya, lampu itu bisa, atau korden ya, korden otomatis bisa naik turun. Itu sudah banyak alatnya dijual. Sebenarnya itu ya microcontroller juga. Nah, itu kita bisa bikin melalui menggunakan Arduino ini. Atau misalkan buka pagar otomatis, pembuka pagar itu bisa. Jadi diatur Arduino supaya bisa membuka pagar dengan perintah melalui smartphone, itu bisa. Mematikan menyalakan lampu, mematikan menyalakan pompa air atau pompa penyiram tanaman, itu bisa. Nah, ini alat penyiram tanaman otomatis, pengukur tingkat keasinan air laut, ini bisa. Saya juga pernah lihat di marketplace itu dijual project Arduino untuk mengatur pH air di hidroponik ya. Jadi pengusaha hidroponik dia bisa mengendalikan pH airnya menggunakan Arduino. Jadi pH-nya kalau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman, dia akan mengubahnya secara otomatis. Jadi petani tidak perlu repot-repot lagi dah mengecek, dia sudah otomatis. Nah, ini aplikasi dari Arduino yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi untuk Arduino sebetulnya bukan hanya masalah robot, hal-hal yang sederhana atau yang rumit sekali seperti robot itu ya, tidak sampai ke situ juga. Kita bisa menerapkannya ke hal-hal yang bisa berguna di kehidupan nyata. Oke, lalu untuk Arduino sendiri, kalau kita mau mencoba, kita bisa membeli dulu ya Arduino-nya, Arduino Uno. Kalau di pasar Indonesia itu beragam harganya ya. Ada yang tadi harga original Arduino-nya dari Italia ini sekitar 419. Nah, ini Arduino Uno R3 original made in Italy, ini 419. Tapi ada juga yang di bawah 100.000 ada yang murah. Nah, seperti ini Arduino Uno R3 ATmega 328, 65.000. Ini bisa, fungsinya sama, tetap bisa dipakai. Nah, ini ada dua macam ya. Ini Arduino Uno yang SMD. Kalau ini yang Uno yang deep IC. Jadi IC-nya masuk di soket. Ini harganya 87.000. Ini cukup murah juga. Nah, untuk memulai belajar Arduino ya kita harus beli dulu. Kita beli dulu Arduino Uno-nya. Mau yang murah juga bisa ya, atau mau beli yang original Italia ini ya bisa. Ini kenapa bisa murah ya? Karena ini dikatakan oleh penggemar Arduino atau secara umum dikatakan ini clone ya, cloningnya. Jadi ini bikinan Italia, made in Italy original. Yang ini clone-nya. Ini lebih murah memang, tapi fungsinya sama, kegunaannya juga sama. Untuk komponennya saya tidak tahu kualitasnya, tapi ya selama ini sih penggunanya hasil yang didapat sama. Jadi bisa aja kita beli yang Arduino Uno yang clone ini, nanti kita pakai programnya juga sama. Oke, nah seperti ini kelengkapan. Ini lengkap ya untuk belajar Arduino. Nanti kalau beli yang ini bisa dapat boardnya, dapat sensor-sensor yang dipakai. Ini ada LCD, ini ada kabelnya, ini ada breadboardnya, ini papan coba. Ini bisa juga beli yang seperti ini, satu paket langsung untuk belajar. Nah, kalau tidak beli paket yang satu paket ini ya beli satu boardnya, terus beli kabel, beli breadboard kalau mau ya. Kalau enggak ya ini bisa aja tanpa breadboard. Beli kabelnya perlu jumper, terus beli LED lah sedikit, sama beli resistor ya atau tahanan. Itu cukup untuk kita coba nanti sambil belajar.
Oke, cukup segitu dulu untuk penjelasan saya mengenai Arduino. Nanti besok kita akan ketemu lagi. Saya akan jelaskan mengenai pin-pin dari Arduino Uno ini. Ya, terima kasih.